Itu ambil gak ya, jadi bantuan gak ya, nggak usah lah, jadi pekerja aja lah, pengusaha lah, atau bagaimana? Atau memang langsung begitu terpanggil, ya udah langsung sekolah hamba Tuhan, langsung buka sidang, langsung jadi pendeta gitu, itu bagaimana? Langsung. Iya. Iya. Nggak mikir dua kali lagi. Enggak Ada mikir dua kali, nggak ada bimbang enggak, itu hanya sekedar orang-orang aja yang bilang itu mau jadi pendeta atau atas suara apa ya, enggak, langsung abang imani langsung jadi hamba Tuhan. Iya, langsung karena waktu saya tamat SMA ya saya langsung. Siap SMA langsung jadi sekolah hamba Tuhan. Iya, langsung saya sekolah teologi, sekolah hamba Tuhan. Pada waktu itu gak ada berpikir dua kali. Ya memang di saat itu ya saya rasakan memang bagaimana itu kasih mula-mula ya, malah melayani Tuhan, berkorban ya untuk jiwa-jiwa supaya dimenangkan bagi Tuhan. Jadi waktu abang di sana kan tahu baru tamat SMA, baru abang kuliah di Medan sekolah hamba Tuhan. Itu mungkin belum ada persiapan ya bang, materi belum cukup. Jadi bagaimana abang bisa waktu masa-masa kuliah sambil bisa atau mampu mencukupkan segala biaya-biaya? Bagaimana proses-proses itu bisa abang lalui? Kan kalau kuliah hamba Tuhan ini kan tidak 6 bulan, bukan juga 10 bulan, pasti ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Bagaimana abang bisa Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan abang itu? Puji Tuhan, memang ya selama saya ngambil sekolah itu di 3 tahun ya Tuhan cukupkan ya, karena bagaimanapun ya kalau kita buka hati kepada Tuhan ya, sambil kita melayani Tuhan di sekolah ya, Tuhan buka cara untuk bisa menutupinya segala biaya-biaya perkuliahan. Memang sekalipun memang ya kita dinilai orang rendah, tetapi karena kita tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bukan untuk manusia. Karena Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, pada waktu itu memang ya kawan-kawan saya pun ada juga teman-teman sekolah hamba Tuhan teologi melakukan pekerjaan itu, walaupun memang dianggap, kalau nggak salah pada saat itu membawa becak bang ya? Iya. Becak mesin ya? Iya, di Kota Medan ya bang? Kota Medan. Luar biasa. Tahun berapa bang? Tahun 2000. Tahun 2000 ya bang? Iya. Tahun milenium ya? Iya, tahun 2000. Dari penghasilan becak itu yang dibawa tiap hari sambil sekolah hamba Tuhan dan sambil menginjil sambil melayani, Tuhan cukupkan kau? Iya, Tuhan cukupkan. Luar biasa. Ya, Tuhan cukupkan, bahkan kita berkorban lagi. Berkorban lagi ya? Berkorban untuk jiwa-jiwa. Ya, kita jiwa-jiwa ini, misalnya orang yang mau kita bawa ini kepada Tuhan, dijemput, bahkan gak ada persembahannya. Dibantu persembahannya, kita ongkosi mereka ke gereja. Ya, bahkan ada sekarang yang mereka berhasil ya bang, iya. Sukses hasil dari pelayanan itu ya. Iya, ada sekarang saya dengar itu Marga Sitorus itu, ya dia berhasil. Sitorus, iya. Nama lengkapnya bang? James Sitorus ya. Shalom Bang James Sitorus. Iya. Ini salam dari hamba Tuhan Pendeta Tulus Yesus Marmata. Iya. Salam kangen. Iya. Jadi saya pun nggak tahu entah di mana dia sekarang. Ya, makanya dia berhasil, satu hal dia berhasil, dia di dalam Tuhan. Ya, dia pun mengalami pelepasan dari Tuhan. Waktu itu dia disembuhkan, dilepaskan dari ikatan-ikatan kegelapan, ilmu-ilmu yang dia bawa dulu dari kampung. Ya, tapi dia puji Tuhan sudah dilepaskan. Boleh saya tebak, ketika jiwa baru yang abang bawa itu kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh, apa yang abang rasakan? Wah, sukacita. Iya. Padahal dia yang lahir baru. Iya. Dia yang sukses, dia yang berhasil. Iya. Abang merasakan sukacita. Iya. Sukacita luar biasa, seperti kita mendapat suatu hadiah. Hadiah yang mahal lah. Ya, karena kita tahu memang jiwa-jiwa kalau kita bawa kepada Tuhan, dia bertobat,
kita ingat firman Tuhan, beribu-ribu berlaksa-laksa di sorga bersorak-sorai karena satu orang jiwa itu bertobat. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus. Jadi itu upah kita, itu yang kita pertahankan untuk kasih yang mula-mula itu sama Tuhan. Ada nggak Bang selama kuliah 3 tahun di Medan, ada tantangan nggak? Tantangan sampai ya habis uang, mau ke gereja pun nggak bisa lagi, atau makanan pun mau makan, atau selama di Medan kan pasti Abang ngekos kan, pernah mengalami sakit tapi tidak ada orang tua, harus ditahankan, atau pernah menginjil jiwa-jiwa tapi jiwa-jiwa ini sangat keras menolak, tapi bagaimana? Pernah nggak mengalami seperti itu? Oh, pengalaman membawa jiwa-jiwa ini sama Tuhan, kalau soal makan minum ya dicukupkan Tuhan. Tapi kalau soal pengalaman membawa jiwa-jiwa ini ya kepada Tuhan, ya supaya dia hidupnya berubah, ya pengalaman saya waktu itu, ada orang tuanya. Ya ini waktu masih lajang dulu itu kan, ini ceritanya waktu masih lajang, masih muda, bertobat. Ya, waktu lajang sudah lahir baru lah di sekolah. Sedang kuliah. Yaitu ya bawa muda-mudi lah, bawa remaja untuk ibadah. Jadi kami datang mengunjungi dia, mengunjungi jiwa-jiwa ini, ya lalu datang orang tuanya, ya dia usir kami, lalu dia ambil parang, jangan bawa anak ini. Katanya padahal mau dibawa ke gereja ya? Ya ini mau kebaktian, mau dibawa ke gereja kan. Nah, jadi ya udah kami tinggalkan yang dikasih Tuhan. Jadi ya pengalaman itulah yang membuat kami semakin kuat ya di dalam Tuhan. Walaupun berjeri payah, berjalan kaki, berkorban untuk mengunjungi dia, membawa dia kepada Tuhan. Ya, tapi ya Tuhan perhitungkan, ada juga dikasih Tuhan jiwa-jiwa yang haus, yang rindu sama Tuhan, dia bertobat. Itulah pengalaman luar biasa ya Pak. Sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan menjadi hamba Tuhan sekarang. Kita kan tahu Bang, kalau hamba Tuhan ini katanya sangat sulit ketemu jodoh kan gitu. Karena dia rohani, yang jodoh gue harus rohani kan gitu Bang. Abang dulu bagaimana kisahnya bisa berjumpa dengan kakak, bisa menjadi berjodoh sehingga sekarang berkeluarga, memiliki anak-anak. Bagaimana perjumpaannya? Apakah ada tantangan atau bagaimana prosesnya gitu? Perjumpaan dengan kakakmu itu kan dia